Kementerian Pertahanan membagikan ratusan unit kendaraan taktis Maung MV3 4 wheel buatan PT Pindad ke TNI dan Polri. Kendaraan taktis tersebut diproduksi untuk mendukung operasional tugas TNI Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Penyerahan ratusan unit kendaraan taktis Maung MV3 4 Wheels dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di Landasan Udara Hussein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. Menhan menyerahkan langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Perincian 700 Maung yang dibagikan antara lain untuk Mabes TNI 50 unit, TNI Angkatan Darat 400 unit, TNI Angkatan Udara 100 unit, TNI Angkatan Laut 100 unit, dan Polri sebanyak 50 unit. Pemerintah secara resmi menyerahkan produk nasional industri pertahanan yang dikelola oleh PT Pindad untuk digunakan oleh TNI dan Polri di dalam menjalankan tugas-tugas operasional. Maung MV3 4 Wheels merupakan inisiasi Presiden Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendaraan taktis ini diproduksi untuk membangun dan mendukung ekosistem industri otomotif nasional. Saat ini baru 700 unit yang dibagikan dari 4.157 unit Maung MV3 yang akan diproduksi PT Pindad. Ya, kita awali Sido-Today hari ini pemirsa. Di wilayah Halmahera Selatan, Maluku Utara, puluhan rumah warga ludes terbakar. Ya, warga panik dan juga histeris menyaksikan rumah mereka hangus dilalap si jago merah. Kobaran api membakar puluhan rumah warga di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Warga panik dan histeris menyaksikan rumah mereka ludes dilalap si jago merah. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun upaya mereka sia-sia. Api kemudian berhasil padam setelah sejumlah mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Menurut polisi, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Di area pertokoan di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, sebanyak kurang lebih 15 bangunan jadi korban kebakaran yang terdiri dari toko dan warung. Kami akan melakukan penyelidikan dugaan awal disebabkan oleh korsleting listrik di salah satu bangunan yang ada di kawasan yang terjadi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir setinggi 2 meter lebih yang menerjang Desa Kalangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sejak hari Kamis belum juga surut. Ya, sebagian pengungsi tetap menjalani sholat tarawih berjamaah di masjid dengan menggunakan perahu karet. Bulan puasa penuh dengan berkah. Meski terendam banjir hingga 2 meter, warga Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, tetap semangat untuk menunaikan ibadah salat tarawih. Bahkan warga harus menggunakan perahu karet untuk sampai ke masjid terdekat. Saat ini ada 151 kepala keluarga dalam 3 RT yang harus mengungsi dari rumahnya. Karena rumahnya terendam banjir, para pengungsi mengaku tidak bisa memasak untuk makan sahur dan buka puasa.
Joni, salah satu korban banjir yang mengungsi di kantor desa Kalangligar, juga mengeluhkan bantuan yang masih minim dari pemerintah. Bantuan gimana, Pak? Bantuan belum ada. Belum ada di sini, Iya. di kantor desa kan? Iya ada sih, cuman ya nggak itulah. Alhamdulillah sedikit ya. Apa bantuannya, Pak, yang udah dikasih sama di sini? Air sama itu nasi kemarin waktu sahur. Waktu sahur dikasih? Kasih. Tadi buka puasa dikasih nggak? Enggak. Banjir setinggi 2 meter sejak Kamis lalu ini diketahui akibat hujan deras selama 3 hari dan meluapnya Sungai Cibeet dan Citarum. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah kapal tongkang bermuatan minibus tersangkut di jembatan akibat debit air Sungai Rupit yang terus meningkat pasca banjir melanda Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Ya, tidak hanya itu, banjir juga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Banjir melanda Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan di hari pertama ibadah puasa Ramadan. Salah seorang warga merekam detik-detik kapal tongkang yang bermuatan minibus tersangkut di jembatan gantung Desa Remban, Rawas Ulu akibat Sungai Rumpit yang tiba-tiba meluap akibat debit air yang terus meningkat. Selain itu, banjir ini juga menyebabkan ribuan rumah warga yang berada di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Rumpit, Kecamatan Karangdapo, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Rawas Ilir terendam banjir. Banjir mulai masuk ke permukiman warga sejak Jumat malam dengan tinggi air mencapai 1 meter. Tidak hanya rumah, air juga mengenangi sebuah masjid hingga warga terpaksa menjalankan ibadah sholat tarawih ke masjid lain. Khawatir luapan Sungai Rumpit terus naik, sebagian warga berusaha menyelamatkan diri mereka dan harta bendanya ke tempat yang lebih aman. Masuk ke jalan sekitar jam 4 subuh tadi pagi. Berarti air ini naik terus berarti? Naik terus. Yang terendam banyak. Apalagi di belakang dekat sungai itu, pikiran sungai itu banyak yang terendam tuh. Jadi khawatir kita yuk? Ya khawatir lah. Karena debit air dan curah hujan yang masih tinggi, warga diimbau untuk tetap waspada dan tetap fokus menjalankan ibadah puasa meski dilanda bencana banjir. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Puluhan preman dan anak jalanan yang terjaring razia di Cianjur, Jawa Barat disanksi sosial membersihkan masjid. Ya, razia digelar untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga di bulan suci Ramadan. Puluhan preman, anak jalanan hingga juru parkir liar ini bersama-sama membersihkan masjid di lingkungan Mapolres Cianjur. Seluruh sudut masjid, mulai dari teras hingga tempat wudhu, dibersihkan dengan pengawasan polisi. Sebelumnya, para preman ini terjaring razia penyakit masyarakat di Terminal Pasir Hayam, Jalan Raya Sukabumi, dan Jalan Raya Bandung. Ya, buat kita sih buat pelajaran lah. Ya, buat lebih baik lah. Akan biasanya mangkal di mana tadi di razianya, kena di mana? Di dekat aktivitasnya apa? Biasa jualan sambil parkir. Parkir di jalan. Iya. Udah berapa lama? Baru 3 bulan. Dari 40 yang diamankan, 2 diantaranya terancam sanksi pidana karena membawa senjata tajam dan mengoplos minuman keras. Sementara yang lainnya karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, diberikan pembinaan agar tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat. Bagi yang tidak ada kaitan dengan pidana, baik pidana umum maupun pidana ringan, tentunya akan kita lakukan pembinaan dan kita akan memantau terhadap mereka. Apabila mereka masih melakukan hal demikian, tentunya kita akan konsisten melakukan penindakan. Razia penyakit masyarakat ini digelar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat pada bulan suci Ramadan dan merespon arahan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Seorang guru menangis meluapkan kemarahannya saat terpeleset dan jatuh ke jalan yang berlumpur di Patia, Pandeglang, Banten. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan berlumpur tersebut. Pemerintahan, Pak. Tapi ini kenapa jalan kayak gini?
Seorang guru meluapkan kemarahannya usai terjatuh di jalan yang berlumpur. Dari pantauan langsung di lokasi terlihat kondisi jalan memang penuh lumpur hingga seorang perempuan terjatuh saat melintas di jalan ini. Jangan marah-marah. Pemirsa, sabar deh. Ulah marah-marah, Bu, bantu, Bu. Oke, udah ngelak. Ini kan jalan rusak. Ini sejak kapan sih, Bu? Udah lama. Udah lama. Terus emang banyak sering yang jatuh di sini, Bu? Sering. Kamar iya. Guru SMP. Nangis terus, Kak. Menurut salah seorang perangkat desa, kerusakan jalan telah dibiarkan cukup lama. Jalan ini menghubungkan beberapa desa dari desa Cimoyan. Itu beberapa hari kemarin memang sempat viral tentang tenaga pengajar yang jatuh di jalan yang lumayan parah. Itu letaknya di Kampung Karya Maju, RT 2, RW 2, Desa Cimoyan, kewilayahan Kadu 1. Nah, untuk status jalan itu status jalan apa, Bang? Status jalan itu sendiri itu jalan kabupaten, Bang, di mana rutenya itu ialah Cimoyan Suryanen termasuknya. Warga berharap pemerintah segera membangun sisa jalan yang rusak agar tak ada korban yang terjatuh ke jalan yang rusak dan berlumpur ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian emas dan uang berhasil ditangkap polisi di kawasan Bangkalan, Jawa Timur. Ya, pelaku beraksi dengan cara membobol rumah saat korban sedang pergi bekerja. Personel unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek tersangka pencurian emas dan uang di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka berinisial RM yang mengetahui kedatangan polisi sempat berusaha kabur. Namun usahanya ketahuan hingga akhirnya berhasil ditangkap di sebuah bangunan semi permanen. Penangkapan RM berawal dari laporan Sutiah, korban sekaligus tetangga dan saudara tersangka yang kecurian perhiasan emas beserta uang 2 juta rupiah di rumahnya. Berdasarkan keterangan saksi dan tetangga lain, diketahui tersangka RM lah yang memasuki rumah korban saat korban tengah pergi bekerja. Dan saat diinterogasi polisi, tersangka pun mengakui semua perbuatannya. Diketahui rumahnya ada seseorang. Kemudian ibu ini kembali ke rumah melakukan pengecekan. Ternyata benar rumahnya telah terbuka, didapat celengan atau tabungan ayamnya telah dibongkar, yang mana menurut keterangan korban isinya 2 juta, kemudian perhiasan berupa emas seberat 2,5 gram, kemudian ada beberapa sarung miliknya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta tetap menggelar Hari Bebas Kendaraan pada Minggu pagi selama bulan Ramadan. Ya, tapi ada yang berbeda dari Car Free Day biasanya. Dan inilah suasana di area Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di bulan Ramadan. Masih banyak masyarakat yang memanfaatkan Hari Bebas Kendaraan untuk berolahraga meski sedang berpuasa. Namun tetap ada perbedaannya nih, tidak ada pedagang makanan yang biasanya menggelar makanan secara terbuka. Sehingga bagi warga yang tidak berpuasa bisa mencari makanan atau minuman di area lain. Dan pemirsa, puasa seperti ini harus tetap berolahraga ya, harus kita jalankan. Di hari Minggu pagi, Car Free Day, biasanya ramai masyarakat beraktivitas. Lantas seperti apakah situasi Car Free Day saat ini di bulan suci Ramadan? Sudah ada rekan Jen Cahyani di sana, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Halo Jen, bagaimana situasi Car Free Day di sana? Apakah masih banyak masyarakat yang berolahraga di tengah puasa?
Ya, selamat pagi Galuh, Camar, dan juga pemirsa. Ya, betul sekali. Pagi ini meskipun sudah memasuki bulan Ramadan dan sedang puasa, namun masyarakat ini tetap datang ke kawasan Bundaran HI untuk berolahraga. Tadi mulai dari berjalan kaki atau berjalan sehat, kemudian berlari, bersepeda, hingga tadi ada juga ya rombongan atau kelompok yang melakukan senam sehat bersama. Nah, ini tadi kami sempat menanyakan kepada mereka sedang berpuasa seperti ini, kenapa tetap memilih untuk berolahraga atau Car Free Day. Nah, ini mereka mengatakan kalau memang untuk kesehatan, rutinitas berolahraga dan puasa ini bukan sebuah alasan untuk tidak beraktivitas atau berolahraga, karena untuk kebugaran jasmani juga. Nah, ini saya mau coba tanya langsung ya sama warga yang datang untuk Car Free Day nih, Camar, Galuh, dan juga pemirsa. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Desi, selamat pagi. Iya, Ibu Desi rumahnya di mana Bu? Saya di Matraman. Oke. Ibu hari ini Car Free Day sama siapa aja nih Bu? Oh enggak, kebetulan saya sendirian hari ini. Iya. Sendirian aja. Nah, ini Ibu sedang berpuasa? Iya, saya berpuasa insya Allah. Nah, Ibu kan lagi puasa-puasa gini, kenapa memilih untuk tetap berolahraga nih? Ya, karena saya udah rutin ya olahraga tiap Sabtu sama Minggu, saya pasti jalan pagi. Dan menurut saya sih nggak mengganggu ya selama kita berpuasa, tetap berpuasa dan tetap berolahraga supaya tetap sehat. Jadi ini merupakan suatu rutinitas buat Ibu ya Bu? Iya, betul sekali. Tapi kalau memang minggu-minggu sebelumnya Ibu selalu Car Free Day? Iya, selalu. Selama saya kalau saya lagi di Jakarta ya saya pasti Car Free Day. Iya. Nanti kemungkinan 1 bulan ke depan, bulan Ramadan atau bulan puasa, ini Ibu tetap Car Free Day atau tetap olahraga? Iya, tetap insya Allah tetap olahraga. Iya. Berarti tidak ada kendala atau keluhan apa-apa waktu berpuasa? Iya, alhamdulillah nggak ada. Iya. Tetap berpuasa ya Bu? Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Semangat Bu, selamat berpuasa, semoga lancar ya. Nah, itu dia Galuh, Camar, dan juga pemirsa. Memang kebanyakan masyarakat yang memilih untuk tetap berolahraga di Bundaran HI ini, mereka mengatakan kalau puasa ini bukan sebuah alasan untuk tidak berolahraga atau beraktivitas. Karena dengan berolahraga ini tubuh mereka akan tetap menjadi lebih fit, lebih bugar, dan lebih sehat. Karena kebanyakan mereka memang sudah rutin ya untuk berolahraga di hari Minggu ataupun yang setiap hari sudah rutin melakukan olahraga. Nanti kalau mereka tiba-tiba berhenti berolahraga malah jadi tidak fit ya. Itu alasan dari mereka nih tetap berolahraga di bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Nah, meskipun ini kalau dilihat di belakang saya semakin siang semakin sepi ya, tidak seramai tadi pagi. Namun kalau kita pantau ya sejak pagi tadi, sejak pukul 6 pagi ini sudah ramai. Nah, ini menjelang siang sudah mulai sepi, dan tapi tetap banyak ya, walaupun sedang berpuasa, tetap banyak yang datang. Tidak terlalu sepi, tapi tidak terlalu ramai. Nah, ini cuacanya mendukung, kemudian situasinya juga kondusif, tetap tertib di hari bebas kendaraan ini, dan tetap dibuka ya memang setiap hari Minggu, meskipun pada bulan Ramadan ini dibuka pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Nah, ini memang sudah menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan ya masyarakat Jakarta untuk tetap berolahraga meskipun di bulan Ramadan atau meskipun mereka sedang berpuasa. Demikian Camar dan Galuh. Iya, Jen di sana melaporkan langsung dari Bundaran HI, tapi ikut olahraga juga nggak ini Jen? Jadi ternyata seperti yang Jen bilang bahwa tidak jadi halangan ya, meskipun berpuasa tapi bisa olahraga juga. Oke, Terima kasih sehat. Jen, salam sehat. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ribuan buruh Sritex di PHK lantaran pabrik tutup mulai 1 Maret. Suasana haru terasa saat perpisahan karyawan PT Sritex. Maret 2025. Lagu kenangan terindah yang dinyanyikan di luar pabrik ini mewakili perasaan 10.665 total karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya.
Sudah terlalu lama ribuan karyawan Sritek bekerja di sini, menjadi satu keluarga, menggantungkan penghasilan di sini untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah. Di hari terakhir ini, karyawan Sritek tetap bekerja seperti biasa. Namun yang berbeda, ada tangisan, haru, pelukan, dan kesedihan yang mendalam. Selesai bekerja, hari ini selesai pula Sritek berdiri. Direktur Utama Sritek Iwan Lukminto berkumpul bersama ribuan karyawan dan mengucapkan undur diri. Pemirsa, setelah dinyatakan pilot, PT Sritek memecat ribuan karyawannya. Ya, meski demikian para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritek, Iwan Kurniawan Lukminto, tidak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan ini tidak kuasa menahan kesedihannya. Pada 1 Maret ini, PT Sritek resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritek melakukan PHK massal, yakni sebanyak 10.669 karyawannya. Usai mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK, sejumlah karyawan mulai meninggalkan lokasi mereka bekerja. Mereka juga membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Menurut para karyawan, mereka mendapat uang pesangon dan tunjangan hari raya Lebaran. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih, Bu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini, Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Sritek Group. Seluruh karyawan Sritek Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Itu dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritek ini, Menteri Airlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritek. Ya, nanti kita tanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek Pak Menaker. Sementara itu, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkap ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritek yang mengalami PHK. Para mantan pekerja Sritek itu pun disebut akan mendapat keistimewaan. Tanggal 1 Maret ini PT Sritek sudah dinyatakan tutup permanen, sehingga kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritek terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi keputusan kurator yang memberikan PHK karyawan Sritek. Kementerian menyiapkan lapangan kerja baru bagi pekerja yang terkena PHK. Ebenezer Gerungan memastikan pemerintah bakal menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK. Noel menyebutkan selain memastikan buruh mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Selain itu, Noel memastikan pihaknya juga akan mencarikan pekerjaan bagi buruh yang terkena PHK. Namun pihaknya memastikan nanti tidak akan ada syarat yang mempersulit calon pekerja. Jadi yang domain kita membantu orang-orang Sritek ini. Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya, pekerja terkait mendapatkan pesangon.
pertama. Itu kedua, mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua, JHT. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik di situ. Pemirsa, guna melindungi hak-hak konsumen, Lembaga Badan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban Pertamax oplosan. Pos pengaduan tersebut dibuka secara online sejak 26 Februari. Sejak 25 Februari kemarin, bertepatan dengan ditetapkannya 7 orang dari Pertamina Patraniaga sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, dan dibeberkannya adanya salah satu motif berupa manipulasi ya, atau bahasa yang berkembang di ruang publik adalah pengoplosan RON 92 gitu ya. Hal itu memicu banyak reaksi dari masyarakat, dan hal itu juga menyebabkan banyak sekali pengaduan yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun melalui kanal-kanal lain, yang mana pengaduan tersebut pada prinsipnya meminta kami LBH Jakarta untuk menjelaskan ini problem apa persoalan hukum dan hak asasi manusianya, dan ketika kerugiannya betul-betul terjadi, apa yang dialami, apa yang bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu yang masuk pada kami. Dan karena kami melihat keresahan atau bahkan kemarahan masyarakat sangat meluas, kami memandang perlu untuk membuka pos pengaduan untuk mewadahi atau memfasilitasi apa klaim-klaim kerugian yang dialami oleh masyarakat karena polemik ini. Kemudian setelah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk kawan-kawan dari Selios, maka kami memutuskan pada tanggal 26 Februari kemarin untuk membuka pos pengaduan secara online. Korupsi ugal-ugalan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023. Dan pemirsa, berikut modus operandi para tersangka. Parah sih. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya.
Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Setelah diterpa isu kasus korupsi pengelolaan minyak mentah yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi menyeluruh pada perusahaan minyak milik negara tersebut. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan melakukan evaluasi dan pertimbangkan pergantian direksi dari PT Pertamina yang saat ini diterpa kasus korupsi. Hal ini dilakukan setelah Dirut PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Rifa bersama beberapa pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Nomor satu, kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing, ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah, ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami Kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya, Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan. Kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama Kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya, jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Pemerintah turut menyoroti kasus korupsi ugal-ugalan yang dilakukan pejabat anak perusahaan Pertamina. Selain bersih-bersih dari korupsi, pemerintah juga meminta supaya ada perbaikan di tubuh Pertamina. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat, ya, peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke. Terima kasih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina membuka bobroknya tata kelola para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ugal-ugalan ini mencapai 193,7 triliun. Isu ini juga membuat pemerintah untuk mendorong perbaikan dalam tubuh Pertamina. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. Kini kasus dugaan BBM oplosan telah menjerat 7 pejabat anak perusahaan Pertamina. Mereka diduga melakukan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding dan kontraktor kerjasama di tahun 2018-2023. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Salah satunya adalah karena negara harus mengeluarkan uang subsidi demi menjaga harga BBM terjangkau oleh masyarakat.
Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki awal bulan puasa, kenaikan harga sembako terjadi di Pasar Cempaka Putih, Jakarta. Salah satunya adalah harga cabai rawit merah yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Harga sembako mengalami kenaikan di awal bulan puasa. Terpantau di Pasar Cempaka Putih, harga cabai rawit merah semula Rp80.000 per kilogram, sekarang naik Rp100.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Cempaka Putih mengatakan kenaikan harga cabai saat ini disebabkan pasokannya sedikit sehingga harganya mahal. Naiknya dari berapa ke berapa? Biasanya dari 60, terus menaik aja dari 70, naik lagi ke 80, 90, terus menaik aja. Dari harga ke bawah naik aja. Ya mungkin awal puasa ya. Meski begitu, pembeli tetap berbelanja di tengah harga sembako yang mengalami kenaikan. Warga berharap pemerintah berusaha menekan harga agar tidak melonjak tajam. Ya keberatan ya. Soalnya kita kan bukannya orang awam ya, istilahnya kan nggak merata kan, yang itu istilahnya pembelinya ada yang mampu ada yang enggak gitu. Supaya harganya nggak terlalu mahal itu gimana caranya yang kita yang nggak mampu tuh bisa beli juga gitu. Tidak hanya cabai saja yang menjadi komoditi favorit masyarakat Indonesia, ayam potong juga banyak dibeli masyarakat. Ayam potong juga tidak luput dari kenaikan harga yang semula di ukuran kecil, per ekornya Rp35.000, sekarang naik menjadi Rp38.000. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Pangan Polda Metro Jaya meninjau stok ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang. Selain sidak, kepolisian mengimbau para pedagang agar mematuhi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Satgas Pangan Polda Metro Jaya melakukan sidak ke Pasar Induk Beras Cipinang untuk memastikan stok beras di pasaran tercukupi selama bulan suci Ramadan. Kasubdit Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Anggi Saputra Ibrahim meninjau secara langsung sidak ini. Selain memastikan stok ketersediaan beras aman, kegiatan ini juga memantau jalannya rantai pasokan beras dari produsen ke distributor hingga berakhir di konsumen. Sudah menyaksikan juga bahwa stok beras mencukupi. Kemudian yang kedua, rantai pasokan bahan pangan dari produsen, kemudian ke distributor 1, 2, hingga kepada konsumen ini rantai pasokan bahan pokok juga aman. Petugas Satgas Pangan Polda Metro Jaya berdiskusi mengenai harga yang dipasarkan oleh para pedagang beras. Petugas mengimbau kepada para pedagang agar mematuhi harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berusaha memastikan pasokan bahan pokok selama Ramadan aman. Ya, Presiden juga berusaha agar bahan pokok tetap terjangkau. Kenaikan harga pangan kerap terjadi di awal bulan Ramadan. Hal ini pun berusaha disiasati oleh pemerintah. Menanggapi hal itu, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan para Menteri Kabinet Merah Putih agar memantau dan memastikan tidak terjadi lonjakan harga pangan di awal bulan Ramadan 1446 Hijriah. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Dalam beberapa kali kesempatan, Presiden juga kerap menegaskan bahwa harga bahan pangan tidak boleh naik selama Ramadan agar tidak memberatkan masyarakat.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran. Ya, diskon berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret sampai dengan 7 April 2025. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran 2025 sebesar 13–14%. Diskon tarif pesawat ini berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret hingga 7 April 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan penurunan harga tiket pesawat pada masa mudik Lebaran ini merupakan kolaborasi seluruh stakeholder di industri penerbangan. Kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13–14% harga penurunan tiketnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan insentif pajak untuk diskon tiket pesawat mudik Lebaran 2025 ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025. Akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April bagi traveling atau tiket yang akan melakukan perjalanan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai hari ini tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini berlaku untuk tiket perjalanan pada 24 Maret hingga 7 April 2025. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan kebijakan diskon tiket pesawat menjelang Lebaran 2025 menjadi bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga roda perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ada kembali menyaksikan Sindo Today, pemirsa. Kementerian Pertahanan membagikan ratusan unit kendaraan taktis Maung MV3 4-wheel buatan PT Pindad ke TNI dan Polri. Kendaraan taktis tersebut diproduksi untuk mendukung operasional tugas TNI Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Penyerahan ratusan unit kendaraan taktis Maung MV3 4-wheels dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di Landasan Udara Hussein Sastra Negara, Kota Bandung, Jawa Barat. Menhan menyerahkan langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Perincian 700 Maung yang dibagikan antara lain untuk Mabes TNI 50 unit, TNI Angkatan Darat 400 unit, TNI Angkatan Udara 100 unit, TNI Angkatan Laut 100 unit, dan Polri sebanyak 50 unit. Pemerintah secara resmi menyerahkan produk nasional industri pertahanan yang dikelola oleh PT Pindad untuk digunakan oleh TNI dan Polri di dalam menjalankan tugas-tugas operasional.
Maung MV3 4 Wheels merupakan inisiasi Presiden Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendaraan taktis ini diproduksi untuk membangun dan mendukung ekosistem industri otomotif nasional. Saat ini baru 700 unit yang dibagikan dari 4.157 unit Maung MV3 yang akan diproduksi PT Pindad. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari ATMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silahkan. Ya baik, terima kasih rekan saya Galuh dan juga Camar di studio. Dan selamat pagi pemirsa, pada saat ini arus lalu lintas di kawasan Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi di jalur arteri masih dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun kendaraan pribadi roda 4. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Jalan Sudirman Tamrin saat ini masih dialihkan sementara lagi ada pelaksanaan Car Free Day sehingga untuk rekan-rekan yang akan melaksanakan aktivitas ke kawasan ini kami harapkan dapat menggunakan jalur alternatif lain yang sudah ditentukan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Dan Car Free Day ini akan berlangsung hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan mengarah ke arah Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai lancar, begitupun di arah sebaliknya dari Slipi yang akan mengarah ke arah Cawang dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Hal ini untuk menghindari apabila kendaraan Anda di depan mengalami trouble, setidaknya ada jarak untuk Anda menghindari sehingga terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Kemudian di arah Slipi yang akan mengarah ke arah Cawang saat ini masih dalam keadaan ramai lancar, tidak ada hambatan-hambatan di sana dan kami harapkan Anda tetap tertib dalam berkendara. Galuh dan juga Camar, kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 176 kasus laka lantas dengan rincian 21 orang meninggal dunia, 27 orang luka berat dan 236 luka ringan. Dari 176 kasus laka lantas tersebut, 36,2% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Dan penyebab laka lantas adalah dikarenakan melampaui batas kecepatan sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan. Dan satu laka diantaranya merupakan laka di jalan tol. Bagi Anda pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol tentunya mematuhi batas kecepatan maksimal 100 km di jalan tol dan kami harapkan juga tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Tentunya utamakan keselamatan dalam berkendara dan kami juga berharap budayakan tertib dalam berlalu lintas, hal ini untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke rekan saya Galuh dan juga Camar di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Semanggi, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan juga salam presisi. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa karena kita sudah memasuki bulan Ramadan ya, identik dengan salat tarawih. Nah, ini ada informasi bahwa salat tarawih dilakukan dengan gerakan cepat oleh warga di sebuah masjid di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, untuk menunaikan sholat sebanyak 23 rakaat, jamaah di masjid tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit.
Seperti inilah aktivitas sholat tarawih di Masjid Nurul Iman, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berbeda dengan masjid lainnya, sholat tarawih di masjid ini dilakukan dengan bacaan dan gerakan super cepat. Untuk menyelesaikan sholat tarawih dan witir sebanyak 23 rakaat, imam dan jamaah di masjid ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Jamaah Masjid Nurul Iman merasa senang karena prosesi sholat tarawih dan witir bisa selesai dalam waktu singkat. Tarawih, Mas? Ya, alhamdulillah seperti biasanya dari tahun sebelumnya cepat kilat sekali. Seberapa lama ini tadi mengikuti tarawih di masjid ini, Pak? Perkiraan 7 menitan kali, sampai 10 menit, cepat sekali. Meski berbeda dengan ibadah sholat pada umumnya, ternyata sholat dengan bacaan dan gerakan super cepat ini ternyata sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak puluhan tahun silam. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Galuh berbicara tentang bulan Ramadan ini sudah pasti menjadi bulan yang berkah, memberikan kebermanfaatan bagi sesama, termasuk untuk berbagi. Benar, dan MNC Peduli turut mendukung kegiatan serbuan kesehatan dan bakti sosial Komando Armada Angkatan Laut Republik Indonesia di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, sementara itu Partai Perindo juga menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Hilinaa, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Serbuan kesehatan dan bakti sosial yang diinisiasi Komando Armada Angkatan Laut Republik Indonesia serta didukung pihak swasta termasuk MNC Peduli disambut antusias masyarakat Muara Angke, Jakarta Utara. Dalam kegiatan ini, Armada menyediakan sejumlah layanan gratis yang dapat diakses warga yang hadir di lokasi, seperti makan siang gratis, cek kesehatan, serta sunatan massal. Selain sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat pesisir, kegiatan ini juga untuk menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kita ini sekaligus mensosialisasikan tugas Angkatan Laut. Jadi kita ingin mendorong masyarakat pesisir ini juga memiliki semangat juang untuk bisa mengelola laut dengan maksimal, tetapi dengan cara yang benar. Serbuan bakti sosial Koarmada RI yang digelar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara ini juga memberikan sembako gratis dan bantuan sekolah untuk anak yatim. Bahwa antusias masyarakat ya sangat luar biasa menyambut untuk kegiatan ini, karena memang saya rasa itu yang dibutuhkan untuk masyarakat sekitar sini. Terbantu, sangat terbantu, ya alhamdulillah. Ya aturan beli beras kan nggak beli beras dapat beras gitu. Ada sunat massal kan, ada pembagian yatim piatu, sama kesehatan gratis. MNC Group melalui MNC Peduli akan terus hadir untuk memberikan manfaat positif serta mendukung kegiatan serupa guna meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Nata Arman, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Beginilah kondisi rumah korban kebakaran di Desa Hilinaa, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Rumah milik dua keluarga yakni Asa Zebua dan Geda Zebua hangus tak bersisa setelah dilahap si jago merah pada 21 Februari lalu. Meringankan beban korban kebakaran, Partai Perindo bersama dua anggota DPRD Kota Gunung Sitoli menyerahkan bantuan berupa sembako dan 2 tendon air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari korban kebakaran. Ini sudah menjadi program dari DPP Partai Perindo yang ada istilahnya turun tangan dalam Perindo turun tangan dalam memberikan bantuan terhadap musibah-musibah yang terjadi pada warga kita. Ini mengapresiasi dari DPD Perindo, baik dari pusat maupun dari DPD Kota Gunung Sitoli, yang telah memberikan bantuan kepada warga masyarakat, keluarga yang telah mengalami musibah di tempat ini, dan kiranya kepada orang tua kami, bapak-bapak dari pengurus Perindo, kiranya ini dibalaskan Tuhan. Partai Perindo akan terus aktif turun tangan membantu meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang terkena musibah. Dari Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan.